Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kita hari ini dalam mata kuliah Sosiologi Politik akan membahas dan melanjutkan bahasan di beberapa pertemuan yang lalu tentang perilaku dan partisipasi politik. Nah, seperti yang kita lihat di sini, salah satu unsur penting dalam demokrasi yakni partisipasi politik warga negara. Nah, partisipasi politik ini landasan yuridisnya apa? Sudah barang tentu, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tertuang dalam beberapa pasal ya. Pasalnya salah satunya adalah pasal 27 dan 228 tentang hak berserikat, berkumpul, dan mengutarakan pendapat, serta hak warga negara yang lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di sini asumsi yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Artinya, warga negara di sini diberikan hak dan wewenang untuk menjadi makhluk otonom. Makhluk otonom artinya makhluk yang bisa mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai apa yang dia inginkan dan apa yang dia akan lakukan. Sudah barang tentu dalam demokrasi Pancasila seperti hanya di negara Indonesia, hak warga negara yang satu dengan hak warga negara yang lain tentu saling menghargai dan menghormati. Pada prinsipnya adalah saling menghormati sesama hak warga negara. Nah, dalam pembahasan cerita kali ini, bagaimana yang kita kaji antara relasi pemerintahan dan kekuasaan politik, salah satunya adalah keputusan politik, itu selalu berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi di sini yang kita sebut adalah kebijakan publik partisipatif. Bagaimana masyarakat juga mempunyai hak suara atau hak berpendapat dalam menentukan dan mengarahkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya misalkan ada undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang lainnya, itu merupakan produk politik atau keputusan politik yang tentu idealnya diiringi oleh aspirasi dan harapan masyarakat yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Nah, intinya partisipasi politik di sini adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar tentang warga negara memilih dan menentukan hak suara ketika pemilu saja, tapi lebih pada keseluruhan aspek kehidupan warga negara selalu berkaitan dengan keputusan politik yang pada akhirnya warga negara juga dituntut untuk memiliki kapasitas dalam mempengaruhi dan memberikan keputusan terhadap negara. Jadi bukan hanya tentang 5 tahun sekali, tapi warga negara setiap tahun, setiap menit, bahkan setiap detiknya dituntut untuk mampu mengadaptasi tentang keputusan atau kebijakan pemerintah. Kita lanjut. Nah, beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik. Nah, sebetulnya ada ini dulu ya kategorinya. Yang pertama kategori tentang isu kebijakan umum, dan yang kedua ikut menentukan pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Nah, beberapa kategori kegiatannya yang di sini adalah kegiatan lahiriah yang dapat diamati, kemudian yang keduanya diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah. Nah, yang ketiganya kegiatan yang berhasil dan gagal mempengaruhi pemerintah. Kemudian ada juga kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kegiatan untuk mempengaruhi pemerintah, kegiatan yang yang unsur tanggung jawab warga negaranya bisa dilakukan melalui konvensional maupun yang non konvensional. Kalau ditanya tentang demo atau demonstrasi atau unjuk rasa itu masuknya konvensional atau non konvensional, itu masuknya konvensional. Kenapa? Karena diatur dalam undang-undang ya. Unjuk rasa atau demonstrasi itu salah satu wujud hak asasi warga negara dalam mengutarakan pendapatnya atau aspirasinya. Cuman yang menjadi kendala di kita adalah ketika aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu sudah berujung anarkis, maka itu masuk kategori tindakan non konvensional atau tindakan berbasis kekerasan atau tidak berlandaskan pada undang-undang, dan bahkan bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal jika sudah sampai mengganggu ketertiban umum seperti beberapa hari terakhir ini ya, kasus atau fenomena atau berita yang melaporkan beberapa demonstrasi dari saudara kita, teman-teman kita mahasiswa yang ada beberapa
berita yang kurang mengenakan gitu ya terhadap saudara kita gitu. Itu salah satunya. Bisa jadi kekerasan itu bukan dari mahasiswa sendiri atau dari masyarakat yang berunjuk rasa, tapi bisa jadi tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, termasuk tindakan yang non konvensional gitu. Karena kita hidup di negara demokrasi atau negara hukum, ya mau tidak mau setiap warga negara atau setiap bahkan aparat penegak hukum pun melakukan aktivitas atau kegiatannya pun harus berdasarkan pada undang-undang, tidak boleh melanggar undang-undang. Kita lanjut lagi. Nah, sebab-sebab timbulnya partisipasi politik. Di sini ada modernisasi. Nah, sudah jelas ya. Partisipasi, terutama partisipasi politik, selalu berkaitan dengan arus modernisasi dan globalisasi. Kaitannya apa? Kaitannya dengan teknologi ya. Dengan teknologi informasi yang saat ini semakin canggih dan semakin berkembang, maka semakin mudah juga masyarakat atau warga negara mengakses berita atau fenomena yang bahkan mungkin belum tentu diyakinkan atau dipastikan kebenarannya. Makanya ujung-ujungnya kan sering kali ada istilah hoax atau berita palsu atau berita bohong atau kabar bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan itu bahkan bisa jadi apa namanya bumerang bagi orang yang menyampaikan hoax tersebut. Gitu. Yang kemudian yang kedua ada perubahan struktur kelas sosial. Nah, semakin ada apa namanya strata sosial yang baru, semakin banyak kelas-kelas pekerja atau kelas-kelas menengah yang bisa mengakses berita atau informasi yang terbaru, maka semakin cepat pula informasi itu berkembang dan semakin cepat pula pola pemikiran warga negara itu berubah atau dinamis. Nah, dinamika perubahan pola pikir ini yang mempengaruhi partisipasi politik itu bisa meningkat secara signifikan, bahkan bisa menurun tajam secara signifikan pula, tergantung dari fenomena atau isu yang diakses atau yang dikonsumsi oleh masyarakat. Misalkan tentang prestasi pemerintah, tentang kasus korupsi pemerintah, tentang hutang luar negeri, tentang perilaku pejabat, tentang apalagi namanya tentang kebanggaan Indonesia di mata dunia, itu juga bisa mempengaruhi partisipasi politik warga negara. Kemudian lanjut, ada pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Nah, ini sudah jelas ya. Di sini sarjana atau cendekiawan ya, pengarang, penulis atau wartawan juga bisa mempengaruhi masyarakat dalam mengembangkan tuntutan dan aspirasinya. Salah satunya adalah media sosial atau media cetak atau media massa. Bisa jadi media massa yang ada di media sosial, media massa yang berbasis online kan sekarang mudah kita aksesnya ya. Nah, jadi mereka itu berperan penting. Kalian mahasiswa juga berperan penting. Kenapa? Karena para kaum terdidik dianggap memiliki kemampuan intelektual yang dinamis untuk bisa membawa perubahan atau angin segar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau setidaknya menjembatani antara aspirasi dan keinginan warga negara dengan negara atau dengan pejabat birokrasi atau pejabat pemerintahan. Itu. Lanjut lagi. Nah, beberapa yang mempengaruhi partisipasi adalah selanjutnya ada konflik. Nah, ini sudah jelas ya. Semakin stabil partai politik, semakin stabil struktur pemerintahan, maka semakin sedikit pula konflik yang terjadi. Dan tidak berkorelasi positif juga ya. Semakin banyak konflik, semakin rentan pula pemerintahan tidak. Jadi konflik itu dimanapun yang alamiah ya, semuanya pasti ada yang namanya organisasi diisi dari orang-orang atau individu yang berbeda latar belakang karakteristik, sudah pasti muncul bibit-bibit konflik atau potensi konflik. Tinggal bagaimana memanajemen konflik tersebut agar menjadi keuntungan yang positif bagi organisasi, bukan malah sebaliknya. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya, hari ini kita baru apa slide saja ya. Ada keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, ini sudah jelas bahwa salah satu pengaruh atau faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara adalah intervensi pemerintah. Nah, semakin
semakin pemerintah masuk ke struktur sosial ekonomi dan budaya masyarakat, maka masyarakat juga bakal semakin mengenal dan berpotensi untuk ikut terlibat secara aktif. Artinya pemerintah peduli terhadap rakyat, maka setidaknya secara tidak langsung rakyat juga bakal memperhatikan pemerintah gitu. Jadi ada kohesi ya, daya tarik menarik antara keterlibatan pemerintah dan keterlibatan warga negara. Nah, jika keterlibatan warga negara dan pemerintah ini dalam hal ini negara menjadi sebuah keuntungan yang positif, maka tujuan negara itu akan mudah dicapai. Jadi tantangan kita di negara Indonesia ini ya, bagaimana caranya masyarakat percaya sama pemerintah, sedangkan misalkan pemerintahnya sendiri tidak berusaha untuk menunjukkan kepercayaan terhadap masyarakat, tidak berusaha untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi istilah politik ketika pemilu itu 5 tahun sekali janji manis, sisanya pura-pura tidak tahu atau abai misalkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Istilahnya harusnya setelah kampanye atau setelah pemilu pun justru pemerintah harusnya lebih peduli dan lebih aktif lagi terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. Jadi intinya, jika tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur itu bukan hanya melibatkan pemerintah saja, tapi warga negara juga harus lebih berpartisipasi secara aktif gitu. Saja mungkin dari saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika saya tidak bisa membersamai kalian dalam mata kuliah sosiologi politik sesuai jadwal, tapi saya akan tugaskan kalian nanti di Sepada itu untuk menyimak pembelajaran kali ini dan mengerjakan soal-soal yang sudah saya sampaikan di Sepada nanti dari pembahasan kita kali ini, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik warga negara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.